Shalom. Shalom. Sudah kenyang semua? Amin. Puji Tuhan. Lanjutnya, tema kita kedua ini pemuridan. Pak Franky mana kok hilang lagi? Pak Franky, ya, lagi sekali yang milih tema siapa saya tidak tahu. Pokoknya saya dapat tema ini. Iya. Loh, kenapa tertawa? Oke, saya tanya dulu. Mendengar kata pemuridan atau pemuridan serah, saudara mikir apa? Sekolah. Oke, apalagi? Cari apa? Belajar. Apalagi? Murid. Guru. Apa? Kasih mengerti. Multiplikasi. Semuanya sama. Yang benar Tuhan yang nyuruh pemuridan ini. Loh kok masih ingat pesannya sebelum dia naik ke surga? Nah, beritakanlah Injil itu ya ke seluruh dunia dan jadikanlah segala bangsa itu muridku. Lagi sekali, kalau sesi pertama tadi saya tanya ada dua perintah, bukakan gereja atau penginjilan. Jawabannya penginjilan. Sama dengan ini, bukakan sekolah Alkitab atau muridkan segala bangsa. Jawabannya betul mana? Muridkan segala bangsa, bukan bukakan sekolah. Semua kita tahu buka sekolah atau menyekolahkan orang itu belum tentu memuridkan. Kita harus bersyukur bahwa di tanah Jawa, di Pulau Jawa, ada sistem pemuridan yang sangat efektif dan dunia mengakui. Sistem itu namanya pondok pesantren. Masih suara kaget. Kalau saudara melihat pondok pesantren, itu satu-satunya di dunia, adanya cuma di Pulau Jawa tadinya. Saudara perhatikan baik-baik, ini nggak main-main, luar biasa pondok pesantren ini. Jadi pondok pesantren itu 100%, saya ulangi, 100% idenya, modelnya adalah orang Yahudi. Lah kok bisa begitu? Pendiri NU, kakeknya almarhum Gus Dur, siapa dia? Kiai Hasyim Asy'ari. Waktu beliau belajar ke tanah Arab, ketemu dengan orang-orang Kristen Syria, dan dia juga melihat sistem Yahudi, kerabian, atau kata rabian Yahudi. Nah, yang betul adalah guru tinggal bersama murid. Murid belajar hidup gurunya, bukan cuma khotbahnya. Maka itu saudara lihat pondok pesantren yang dulu, sekarang 1-2 masih ada seperti dulu. Duduknya nggak seperti ini, kita ini. Guru di depan, murid duduk ngadep semua ke guru. Tidak. Pondok pesantren yang asli itu melingkar seperti gereja Kisah Rasul. Itu luar biasa. Maka itu, walaupun Islam ada 600 tahun setelah Kristus, kenapa mereka bisa mendunia? Karena sistemnya dipakai. Dan kenapa Indonesia menjadi negara yang berpenduduk Islam terbesar? Bukan negara Islam, ya beda. Malaysia itu negara Islam. Kenapa Indonesia bisa jadi negara berpenduduk Islam terbesar? Karena pesantren. Pernah nggak saudara sadar bahwa titik pusat dakwah itu bukan di masjid? Ya atau tidak? Lu jawab, kita harus ngerti. Pusat dakwah itu bukan di masjid, tapi di masyarakat. Loh, iya atau tidak? Coba jangan. Nah, kalau kita tidak, gereja pusatnya, Injil pusatnya di gereja, yang lain nggak mau datang. Maka itu sampai hari ini para guru di pesantren itu wajib, bukan cuma harus, wajib tinggal bersama para santri.
Sehingga para santri tidak hanya mendengar gurunya ngajar, tapi para santri langsung melihat pola hidup gurunya. Ini luar biasa. Maafkan saya kalau saya mengatakan ini. Sejak saya mengenal kebenaran pemuridan, sampai hari ini saya lakukan sedapat mungkin seperti yang Tuhan Yesus katakan. Contoh, saya ini pergi kemana saja, pasti ada murid-murid saya yang ikut. Bahkan saya sudah terlalu biasa tidur dengan berapa banyak orang, dengan orang gak dikenal sekalipun, murid-muridnya saya masih baru. Luar biasa. Sehingga mereka melihat, gak cuma waktu saya ngajar, tapi mereka lihat cara saya makan bagaimana, cara saya melipat baju bagaimana, cara saya nyuci baju, bersihkan bak mandi, semuanya mereka lihat. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus dengan murid-murid. Maka itu kita lihat 4 Injil. Tuhan Yesus pernah punya kantor gak? Namanya guru gak punya kantor gimana? Dia punya sekolah gak? Punya. Nah ini salah. Dia punya sekolah, cuma gak ada kelasnya. Karena kelasnya di jalan, di dalam hidup sehari-hari. Itu kelasnya. Gak punya bangku sekolah. Tapi lihat dampaknya kepada dunia. Nah, jadi kalau kita mendengar kata pemuridan, maka jawaban pertama adalah itu perintah Tuhan Yesus. Baru apa yang saudara katakan tadi, caranya atau polanya. Tapi nomor 1 ini perintah. Betul? Murid. Jadikan segala bangsa itu muridku. Nah, saya belum pernah menemukan ayat yang lebih tepat, lebih jelas soal pemuridan kecuali ayat ini. Kita buka Galatia 4:19. Ini kata pemuridan yang paling tepat dalam Alkitab. Galatia 4:19. Nah, kiranya hari ini semua kita yang baru tahu pemahaman pertama tentang pemuridan, ayo kita berubah dan berusaha melakukan seperti firman Tuhan ini. Galatia 4:19. Sudah? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ini pemuridan. Ternyata kata pemuridan yang betul adalah seperti seorang ibu sedang mengandung. 9 bulan 10 hari para pemurid menasihati, mendoakan, melayani, memberi makan, mengasihi, menegur dan sebagainya. Nah, kata kunci di ayat 19 Galatia 4 adalah kata lagi. Berarti berulang-ulang enggak untuk sakit bersalin? Berulang-ulang. Tapi catat, berulang-ulang sakit bersalin itu untuk satu orang yang sama. Tadi di sesi pertama kita menemukan dua kali kata sampai. Sekarang mau ketemu lagi. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Berarti untuk anak yang sama dikandung berulang-ulang. Sampai kapan berhenti sakit bersalin? Baca. Sampai, nah ini hasil pemuridan. Orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita muridkan harus kita simpan di kandungan kita. Saya harap mengerti kata kandungan. Itu pengorbanan, betul? Tidak ada ibu yang mengandung tanpa pengorbanan. Berkorban. Begitu tiba waktunya sakit bersalin, begitu tiba waktunya bersalin, didahului rasa sakit yang luar biasa, lahirlah anak itu. Maka itu sampai hari ini kalau kita mendengar orang melahirkan, teman, keluarga semuanya, pasti pertanyaannya ada 2, laki atau perempuan. 2, mirip siapa? Enggak ada yang tanya bawa duit, enggak ngawur. Betul? Mirip siapa?
Saudara, murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita itu seperti orang sedang mengandung. Kita didik, kita marahi semuanya itu. Begitu tiba waktu sakit bersalin, kita lihat, belum seperti Kristus. Masukkan ke rahim lagi, dikandung lagi, terus begitu. Tiba lagi sakit, ayo Pak Frank di depan sini. Nah Pak Yos, saya ini pengen kenalan. Pak Yos mana Pak Frank? Lain kali. Ya, oh iya ya silakan. Ya. Oke, loh, kemana lagi? Keluar lagi. Sayang sekali. Lain kali ya para hamba Tuhan kalau buat acara apa-apa panitia harus duduk dengar firman. Jangan cuma sibuk. Ini yang saya nggak suka. Maaf. Harus ikut dengar firman. Saya kalau di gereja cerewet, pemain musik saya akan cari. Rata-rata pemain musik gereja itu nggak mau dengar khotbah. Merasa sudah hebat melayani terus jalan duduk di belakang. Saya nggak suka. Saya akan cari di mana pemain musik. Kebetulan cuma sampai di sini, duduk di situ. Jadi saya perhatikan orang, kasihan. Untuk apa sibuk-sibuk tapi nggak dengar firman? Betul tidak? Kayak gini Pak Yos, Pak Franky, sayang sekali. Ya udah. Saya lanjutkan ya. Maka itu seorang pemurid atau hamba Tuhan atau siapa saja, sehebat-hebatnya ibu melahirkan, maksimal kembar berapa? Ada yang sampai 9 ada, tapi mungkin kita nggak satu orang kali. Maka itu hamba Tuhan, jangan punya ambisi, jangan punya misi, jangan punya visi jemaat itu ribuan, jangan, itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kau nggak ada amin. Sebab semua orang yang Tuhan percayakan kepada kita itu harus kita kandung sebagai anak kita. Nah, sekuat-kuatnya ibu mampu hamil kembar berapa, hamil berapa kali? Ngerti enggak? Sampai jemaatnya ribuan? Enggak. Harus apa yang ada kita muridkan sampai seperti Yesus. Kita lepaskan, suruh mereka jadi murid lagi, jadi pemurid, cari murid yang lain. Nah, maka itu kalau kita bicara pemuridan harus ada pengorbanan. Persis seperti ibu yang hamil dan melahirkan. Taruhan nyawa bukan? Ya. Betul? Masih Paulus. 1 Tesalonika 2. Ini konsep pemuridan dalam gereja. Hebat sekali. 1 Tesalonika 2 mulai ayat 7 sampai 12. Tolong catat, ibu gembala pun harus punya tugas ini ya. Bapak ibu gembala dan semua kita. Walaupun para pelayan. Maaf. Lihat dulu 1 Tesalonika 1 ayat 1 sebelum pasal 2, maaf. Supaya tahu siapa yang jadi pemurid ini. Sudah 1 Tesalonika 1 ayat 1. Baca sama-sama 1, 2, 3. Paulus, Silvanus atau Silas dan Timotius. Nah, ini bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak, laki-laki dari Paulus, Silvanus atau Silas dan Timotius kepada jemaat orang-orang di Tesalonika. Tesalonika itu bukan kota, itu provinsi. Jadi ada banyak gereja di situ. Nah, mereka ini gembalanya. Pasal 2 ayat 7. Kita baca pasal 2 ayat 7. 1, 2, 3. Nah, stop. Kami berlaku ramah di antara kamu, terus sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ada mereka ini ibu atau bapak? Kamu. Jadi gembala suami istri harus merangkap ayah dan ibu untuk murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat 7 dan ayat 8 ada 4 fungsi ibu. Lagi sekali, ramah. 2, mengasuh.
3 merawati anaknya seperti seorang ibu. Ayat 8, perhatikan. 1, 2, 3. Ulang-ulang kasih. Demikianlah kami telah ya, dalam kasih sayang yang besar akan kamu murid-murid, bukan saja rela khotbah, istilah enggak cuma khotbah, tapi membagi hidup kami, sebab karena kamu telah kami kasih. Saudara-saudara, ini luar biasa. 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12 adalah tulisan tertua di dunia, literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia. Siapa itu ibu dan siapa itu ayah? Jadi sebelum Rasul Paulus tidak ada orang yang pernah menulis siapa ibu, siapa ayah. Hebat sekali kitab suci ini. Nah, kalau bicara tentang keluarga, kita harus bahas ayat ini. Karena fungsi ibu dan fungsi ayah yang dirusak oleh iblis sekarang ini. 4 fungsi ibu. Oke, apa saja tadi? Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Ini 4. Oke, ayat 10, 9-nya kita lompat. 1, 2, 3. Ulang serentak. 1, 2, 3. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. Terus saleh 1, adil 2, dan tak percacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ada 3 ya. Ayat 11. Kamu tahu? Nah, seperti Bapa. Terus terhadap anak-anaknya telah menasihati. Yang keempat, menguatkan hati. Yang kelima, ayat 12. Dan meminta dengan sangat, mendisiplin. Terus supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu. Dan ada 6 fungsi Papa. Adil. Saleh dulu ya. Saleh artinya takut Tuhan. 2, adil, tidak pilih kasih. 3 ini yang luar biasa, tak bercacat. Saya menguraikan pelan-pelan ya. Siapa masih ingat waktu masih kecil dulu, anak-anak itu lebih mudah, lebih cepat memaafkan ayahnya atau ibunya? Ibunya. Jadi di mata anak-anak, mama silakan buat salah, kami terima. Tapi jangan Papa. Ini ayat. Wih, saya kaget waktu belajar. Yang bisa melukai hati anak-anak bukan ibunya, tapi papanya. Ya atau tidak? Bagi anak-anak, kalau bapak salah, itu seperti nonton film Spider-Man, baru 10 menit main Spider-nya mati. Ngerti? Kecewa gak nonton? Pasti pulang bukan? Ngapain kecewa ya? Ngapain nonton? Maaf, kita guyon. Tapi ini fakta. Jadi papa itu gak main-main. Baca Kolose 3:21. Nanti kita kembali ya. Kolose 3:21. Orang tua, gembala, kalau ada anak-anak kita kecewa, kalau ada jemaat kecewa dengan Tuhan, pasti yang salah adalah kita. Kolose 3:21. Kenapa? Ada sesuatu Pak Franky? Ada apa? Halo? Surau. Ya. Adik, kamu cepat kembali ya supaya kamu nggak terpotong dengan firman Tuhan ini. Mana dia? Surau. Kenapa? Puji apa? Ya.
Baca Kolose 3:21. 1, 2, 3. Stop. Siapa yang bisa nyakiti hati anak? Bapak, bukan ibu. Hebat firman Tuhan. Betul. Bapak-bapak, kalau kita menjadi laki-laki bukan karena kita yang menentukan. Ada banyak ayat tentang laki-laki. Sampai sini saja. Awas ada laki-laki nyesel jadi laki-laki. Saya dengar firman ini. Itu mau jadi apa kamu? Serius, Tuhan yang menetapkan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anak. Nah, terjemahnya sangat salah. Bukan supaya mereka jangan tawar hati. Salah. Yang betul, jangan mereka jadi anak durhaka. Nanti saya tunjukkan bukti. Saudara lihat, siapa yang pernah pelayanan ke penjara? Siapa pernah ketemu anak rusak? Siapa pernah ketemu hidup hancur? Maaf, kira-kira 90% pasti kecewa dengan Bapak. Kira-kira iya atau tidak? Apa? Maka itu seorang pemurid sungguh-sungguh berat tugasnya. Karena jadi contoh untuk anak-anak yang Tuhan percaya. 3 yang pertama, saleh. Hidup takut akan Tuhan. 2, adil. Jangan pilih kasih. Sakit hati anak-anak kalau bapaknya pilih kasih, betul tidak? Pasti kita pernah tahu. 3, nggak boleh salah. Yang keempat apa? Ayat 10, ayat 11. Ayo baca. Fungsi keempat Bapak. Masuk lupa itu. Lihat ayat 11. Menasehati. Oke, begini. Apa jadinya seorang anak yang bertumbuh tanpa nasihat? Liar, apalagi hancur, rusak, bebas. Nasihat itu seperti 2 garis atau 3 garis tergantung jalan rayanya ada berapa jalur. Bayangkan kalau jalan raya nggak ada garisnya, terjadi apa? Ayo, tabrakan. Wih, pintar kamu Jilo. Tabrakan. Seperti itulah anak-anak yang bertumbuh dewasa tanpa bapak. Hidupnya liar, berantakan, nabrak sana, nabrak sini. Maka itu dengar gereja, kenapa setan lebih banyak merusak ayah daripada merusak ibu? Betul tidak? Perbandingannya jauh sekali. Karena setan tahu fungsinya pemurid, fungsinya bapak itu seperti apa. Maka kita tolong para gembala, para hamba Tuhan, perhatikan ayat 8 tadi. Kami nggak cuma khotbah untuk kamu, tapi kami bagi hidup kami. Itu luar biasa. Jemaat akan menyontoh kita, anak-anak akan nyontoh kita. Tahun 77-78, 2 tahun penuh saya ikut pelajaran Alkitab di Surabaya, di Jalan Ambang Boyo, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Yusuf Bijaksana, Yusuf PS. Waktu itu gereja mereka belum pindah ke Taman Simpang seperti sekarang. Tiap Rabu sore jam 4 saya nggak pernah absen, saya ikut. Nah, salah satu pelajaran saya ingat sampai hari ini, tahun 78, saya masih muda sekali. Begini kata Bapak Pendeta Yusuf untuk para hamba Tuhan, kalau sampai ada pendeta khotbah dan anak-anaknya tidak mau dengar, itu hanya ada 2 sebab. 1, anak-anaknya sudah hafal khotbah bapaknya. Kira-kira betul nggak? Betul. Artinya para pendeta ini nggak punya bahan yang baik. Itu lagi. Nah, yang kedua ini lebih celaka. Kalau yang dikhotbahkan bapaknya tidak dilakukan di rumah, betul tidak? Anak-anak nggak akan mendengar. Berarti bapak hanya main sandiwara waktu di mimbar. Itu nancap sampai hari ini.
Sebelum kita marah kepada jemaat kita, sebelum kita marah kepada anak-anak kita karena mereka begini, mereka begitu, periksa kita dulu. Jangan-jangan aku salah. Ngerti? Lihat, waktu kita masih kecil, anak-anak itu lebih suka minta nasihat ke mamanya atau ke papanya? Ayo, masuk lupa sih Mama, ini saya teliti, kok bisa? Nah, padahal menurut Alkitab penasihat di tangan siapa? Papa. Nah, ini penyebabnya. Mama-mama jangan marah, ibu jangan marah. Mengapa anak-anak tahu minta nasihat pasti ke ibunya? Sebab ibu itu pribadi ayah apa-apa boleh. Ya sudah ya. Kenapa? Karena ibu itu tahu susahnya mengandung dan susahnya melahirkan. Maka itu namanya mama nggak bisa tegas, dikasih tugas ke bapaknya. Tapi setan kurang ajar, si penasihatnya dibuat nggak pulang-pulang. Ngerti maksudnya? Akhirnya dengan terpaksa mama bernasihat, tapi nggak punya kuasa, nggak punya otoritas, hancur. Fungsi kelima apa? Fungsi kelima cepat lihat, masih S11. Bukan, disebutnya 12. Yang keenam, menguatkan hati. Ini luar biasa juga. Siapa pernah dengar anak-anak muda berkata, kamu kok gak pede, kamu kok gak pede? Pernah dengar kata itu? Apa itu pede? Percaya diri. Saudara, ini penting sekali. Anak perempuan, maaf, tidak pede, gak apa-apa. Tapi anak laki tidak pede, hancur. Kenapa? Karena dia gak bisa menjadi pemimpin. Nah, percaya diri itu hasil dari seorang bapak yang menguatkan hati anak. Coba renungkan kalimat ini. Siapa pernah dengar betapa dahsyatnya kalimat pendek dari seorang ayah? Nak, kamu bisa. Ngerti gak arti kalimat itu? Dalam gak hasilnya? Besar gak dampaknya? Anak itu pasti jadi berani, jadi orang bisa karena ada bapaknya. Contoh saja, tidak semua kita takut berkelahi. Apa nggak ada yang dulu sekarang apa sekarang? Loh, kan kok gitu? Betul? Walaupun cewek ada yang berani berkelahi toh? Tunggu dulu. Tapi kenapa kalau ada anak takut berkelahi di sekolah atau di mana, tapi begitu dekat rumahnya langsung berani? Ada bapaknya. Itu luar biasa. Ada bapak. Jadi menguatkan hati ini luar biasa. Saudara tanya anak-anak saya berapa? Saya tuh latih mereka khotbah, yang nemani saya begini. Tapi saya, kamu khotbahnya lanjutin. Saya dorong, kamu bisa. Ayo belajar. Suruh ini, ayo kamu bisa. Hebat. Contoh lagi, semua anak, semua laki maupun perempuan, semua kira-kira umurnya 2 tahun atau 3 tahun ke bawah, tergantung fisiknya, berat, ringan, besar, kecil. Kalau lagi main dengan bapaknya terus dilempar, mereka nangis atau minta lagi? Yang jawab nangis pasti belum pernah punya anak. Loh, itu aneh loh saudara. Betul tidak? Nah, itu salah satu cara kita memberi kekuatan buat anak-anak. Kamu bisa, kamu bisa. Tapi jangan ada mamanya, pasti ribut. Kenapa kalau ada mamanya ribut? Oh boleh. Langsung peteng aku, yang hamil aku enak aja. Maaf. Itu loh saudara, kok bisa ayat ini dahsyat sekali. Tolong, kalau saudara konseling pranikah, jangan lupa ayat ini sampaikan untuk mereka siap jadi papa dan mama yang benar. Dan banyak tugas lain lagi dalam arti menguatkan hati, membuat anak-anak berani, tegas. Yang keenam, mendisiplin. Perhatikan baik-baik. Ayat
dengan sangat supaya ayo bukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengar fakta apa itu? Oh, oke. Dengar ya. Waktu kita masih kecil atau sekarang kita sudah jadi ibu bapak yang suka obrak-obrak, tahu kata suka dorong, ayo ke gereja, sekolah minggu, sembahyang, itu bapak atau mama? Mama, salah. Itu bapaknya harus. Oh enggak, amin bapak-bapak. Amin. Itu ayatnya. Bukan mama. Bapaknya. Nah, enggak boleh terusan boy, awas ya. Enggak bisa terusan bapak. Sungguh saudara, itu juga saya bapak memberi contoh. Tolong bapak-bapak, ini pemurid, jangan pernah nyuruh anak berdoa sembahyang kalau dia nggak pernah lihat bapaknya sembahyang. Betul tidak? Jangan maksa-maksa anak untuk ke gereja kalau bapaknya nonton TV terus. Bangkok. Serius, ini contoh luar biasa. Oh, juga kan Pak. Lagi. Serius, firman Tuhan itu luar biasa. Jadi itu contoh buat kita semua. Amin. Bapak. Nah, sekarang kita lihat. Coba saudara boleh buat tabel ya. Yang kiri 4 fungsi ibu, yang kanan 6 fungsi bapak. Saya tanya sekarang. Menurut firman ini berarti pembentukan karakter itu di tangan siapa? Bapak. Karena ada nasihat, ada disiplin, ada menguatkan hati. Luar biasa firman Tuhan. Saya ulangi lagi, sebelum Paulus, maka di dunia tidak ada orang yang pernah berkata atau nulis tentang siapa itu ibu, siapa itu ayah. Hanya Alkitab. Itu fakta. Sejak itu banyak orang belajar dari sumber ini untuk menguraikan. Maka itu tugas kita di gereja. Nggak cuma khotbah, nggak cuma buat acara doa pagi, tidak mimpin doa puasa, mimpin ibadah pemakaman, pernikahan, tidak, saudara. Maaf, saudara. Lebih daripada itu, dicontoh semua. Hebat ya, Tuhan itu. Ini kita harus. Tolong catat supaya saya nggak lupa. Ada 3 hal besar yang membuat anak-anak sakit hati pada bapaknya. Ajarkan kepada jemaat. 1. Anak-anak akan sakit hati kepada bapaknya ketika anak-anak tahu bapaknya nyakiti ibunya. Betul tidak? Aneh. Tidak ada yang mengajar, enggak ada yang memberitahu. Tapi itu built-in. Kalau kata built-in, langsung diciptakan sejak kita dalam kandungan. Di hati semua anak ada satu komponen yang tidak pernah terima kalau ada ayah nyakiti ibunya anak-anak. Betul? Catat itu saudara. Anak-anak nggak terima. Nah, ketika mereka masih kecil-kecil, pasti timbul kalimat tunggu aku besar. Kenapa? Karena dia nggak bisa balas. Ngeri sekali. Nomor 2 yang terbesar. Nomor 1, ayah jangan sakiti ibunya anak-anak. 2, ayah tidak adil, anak sakit hati. Betul? Misalnya ada di antara kita pernah merasakan itu, ampuni orang. Enggak adil, pilih kasih. Nomor 3, apa ingkar janji. Tolong para gembala, hamba Tuhan, ayah, jangan sekali-kali mudah janji kalau kita lupa. Percaya nggak? Janji bapak itu dipegang mati oleh anak-anak. Jawab iya atau tidak? Aneh ya, nggak ada yang memberitahu loh. Tapi semua anak ngerti itu. Ini luar biasa. Apalagi ketika anaknya nagih lupa kata gitu, aduh bapak cuma guyon nak. Wih, sakit hati bener buat anak. Betul nggak saudara? Wih, sakit hati.
Inilah 3 hal besar yang membuat anak-anak saya ketidak apa-apa. Saya harap setelah sesi pertama dan baru sesi kedua ini masuk, yang baru kenal saya, kiranya saudara mau belajar. Ini cara Roh Kudus ngajar saya untuk menguraikan firman sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jangan pakai teori yang tinggi-tinggi untuk mengupas firman. Akhirnya Jumat menit pertama, menit ke-10 alisnya gandeng, terus menit ke-11 turun. Udah capek. Tahu alis gandeng? Artinya terus alis gandeng mencurang lagi. Susah dimengerti. Gampang, pakai hal hidup sehari-hari. Itu hebatnya. Nah, jadi ini fungsi ayah, fungsi ibu, dan itulah tugas kita para pemurid. Jadi bukan cuma anak-anak kita, tapi jemaat juga. Dan Tuhan percayakan kepada kita untuk kita muridkan mereka dalam segala hal. Katakan amin. Dalam segala hal. Ini yang kita harus lakukan. Nah, bukankah begitu cara Tuhan Yesus ngajar 12 orang ini? Betul? Dia banyak memberi contoh. Dia nggak banyak ngomong, tapi banyak memberi contoh. Apa itu pemurid? Sekarang kan, pemurid itu bukan pintar ngomong dan rajin ngomong. Pemurid bukan pintar khotbah dan rajin khotbah. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 21. Ini sikap model seorang pemurid. Ya, jadi untuk bagian ini cepat-cepat saya bicara pemuridnya. Tentang muridnya gampang, sedikit sekali. 1 Petrus 2 21. Ini yang kita harus lakukan untuk murid-murid kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk itulah kita dipanggil. Untuk apa? Nanti kita akan ketemu. Terus? Karena simpel, sederhana. Supaya kita mengikuti jejaknya, bukan mengikuti khotbahnya. Maka itu waktu masih kecil, anak-anak gak suka kalau kita cerewet. Betul gak? Makin cerewet orang tua, anak-anak mungkin gak mau dengar. Tapi anak-anak senang mengikuti contoh-contoh. Maka itu anak-anak suka meniru. Betul? Nah, ini masalahnya. Yang ditiru buat anak-anak belum tahu ini salah atau benar. Betul gak, saudara? Buat anak-anak, apa yang dilakukan orang tua walaupun itu salah, di mata anak-anak ini benar karena bapak mama buat itu. Ini contoh yang ngeri sekali. Maka itu memberi teladan. Nah, lihat kata penting menderita. Ada kata menderita nggak di sini? Nah, seorang pemurid harus siap menderita. Izinkan saya mengatakan kalimat. Sepengetahuan saudara, sepengetahuan saudara, makin besar jemaat sebuah gereja, gembalanya itu lebih cenderung ke selebritis atau ke hamba. Ini salah besar. Ini salah besar. Kenapa dulu waktu Jumat masih sedikit, karakter hambanya kelihatan sekali. Betul nggak kok saya ngomong ini? Tapi begitu Jumat sudah besar, kenapa berubah angkuh? Caim, apalagi sedih hati Tuhan. Sampai belum stroke aja tasnya dibawain orang. Saya paling gak suka. Saya berkata kamu tuh hamba atau bos? Kenapa pada tertawa? Nah, itu salah. Itu salah besar. Kita harus berubah. Saudara. Itu memberi contoh kepada yang di bawah kita. Ini yang kita harus perhatikan. Puji Tuhan, saudara semua berasal dari desa. Puji Tuhan.
jangan punya ambisi ingin jadi pendeta di kota, banyak dosanya. Di sini saja. Di sini saja sudah masalah. Urusan di desa-desa perlu dikasih contoh. Amin. Kenapa kau noleh ke Denny semua? King nopo Pak? Kau noleh ke Mas Denny? Dan yang tergalak. Nabire lebih desa Pak. Nabire itu bayangkan rumah yang kami tinggali sampai hari ini. Kami masuk ke rumah itu tanggal 1 September 94. Sampai hari ini 2019 belum ada nomor jalannya, nggak ada namanya juga jalan. Belum ada nomor rumah, nggak ada nama jalan. Itu Nabire. Pertama kali Nabire itu ada Bangjo lampu merah. Itu tahun 2006. 1 Agustus 2006 baru ada. Ada 4 saja. Sekarang tinggal 2 yang itu. Hanya Nabire lebih desa ini galak Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi jangan tahan Mas ini, awas. Ngapunten Ibu, ngapunten. Oke, jadi begini. Memberi contoh itulah seorang pemurid yang benar. Kurangi banyak kota, beri contoh. Jelas ya? Itu hidup Tuhan Yesus. Nah, kata menderita ini artinya penuh dengan pengorbanan, penuh pengorbanan. Tidak boleh melampaui apa yang Tuhan inginkan atas kita. Sama sekali tidak. Jelas ya? Kita lanjut melihat ayat ini. Ini sungguh luar biasa. Filipi 1:29. Bahkan ayat ini saja, maaf, jarang sekali gereja khotbah. Padahal ini yang tertulis. Filipi 1:29. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, karunia atau anugerah yang Tuhan beri kepada kita bukan cuma percaya kepada Kristus, tapi menderita untuk Dia. Masa kita nggak mau ikuti jejaknya? Kenapa menjadi pemurid itu menderita? Karena berkorban. Betul? Semuanya itu kita korbankan. Izinkan saya mengatakan ini. Dan ini sekian banyak anak-anak kami ini menjadi contoh hidup dan mereka tahu. Rumah kami itu tetap terbuka sampai hari ini. Ada Denny, ada istrinya, Bu Naomi, mereka tinggal dengan kami di Nabire. Mereka tahu. Seperti sekarang istri saya di Jakarta, karena keluarga besar dari Kanada datang. Ya. Lagi Runi, banyak mereka pulang, ada yang 30 tahun kok pulang Indonesia. Nah, saya di sini. Rumah kami di Nabire bukan kosong. Saya selalu tinggal dengan orang, nggak pernah sendiri. Nah, kalau kami pergi begini, kamar kami dan almari kami nggak pernah kami kunci. Siapa saja punya hak untuk masuk, untuk tidur di situ, mau periksa apa saja silakan. Saya dan istri saya melatih untuk terbuka kepada mereka semua. Nggak ada yang kami rahasiakan. Termasuk ATM saya. Saya punya ATM cukup banyak karena untuk keperluan pelayanan semuanya. Dan anak-anak ini, tim kami semuanya, mereka sering saya titip ATM untuk ngecek, untuk ambil uang, untuk apa saja. Dan orang sebanyak nggak percaya. Selalu tanya, kamu kok berani? Nah, dengan satu-satunya alasan, orang yang berani nyerahkan ATM-nya dengan PIN-nya. Ya kalau cuma ATM-nya serahkan, ngapain nggak PIN-nya? Bohong dong. Alasannya cuma satu, karena ATM-nya sering nggak ada isinya. Loh, kalau ada isinya wani nyerahin, ayo, nggak berani. Maka itu saya nggak takut nyerahkan, kalau sering nggak ada isinya. Amin. Ayo, tinggal dari sini. Siapa yang pernah pegang ATM papa? Tanya.
ini mereka. Serius. Kalau kami tinggal rame-rame, ya, namanya manusia, kami pernah bertengkar. Nah, selesai bertengkar, kan di rumah dengar dong, kami ribut. Kami panggil mereka, kami harus jelaskan. Pasti kalian tanya, kenapa tadi kami bertengkar? Terserah, siapa mau ngomong dulu, bisa saya, bisa istri saya, terserah. Pokoknya kami terbuka dengan mereka, supaya mereka juga belajar. Ini loh penyebab pertengkaran kami tadi. Setelah kami ngomong semuanya, dengan rendah hati kami berkata, tolong doakan kami, letakkan tangan kalian di atas kepala kami. Kira-kira murid-murid itu bagaimana melihat sikap kami seperti itu? Loh, jawab, ngerti? Maaf ya saudara, maaf, ini dulu, sekarang puji Tuhan sudah tidak. Saya ini melayani sejak tahun 72. Cuma aneh kok, Trenggalek bisa kelewatan terus baru kali ini minta maaf. Padahal dari Saradan, Caruban, Ngawi, Banaran, yang Ngelames, Gorenggareng, Ngerong, Magetan, Madiun, wah keliling itu sudah. Kediri itu Kandangan sampai itu kok Trenggalek kelewatan terus, nggak ngerti. Kenapa? Oh, nggak kelihatan petanya pasti ya. Oke ya. Maaf ya, nah dengerin. Jadi siswa keliru dulu saudara. Maaf, saya cuma cerita. Mungkin ada yang pernah ngalamin. Di setiap Jumat yang saya layani pasti ada mahasiswa praktekan sekolah Alkitab. Betul ya. Saya itu sedih. Kebanyakan yang mereka keluhkan adalah ibu gembala. Maaf, sama. Salah satu keluhannya begini. Aduh, kalau Jumat ngasih makanan langsung masuk kamar, tunggu udah mulai basi-basi dikit, keluarkan di meja. Maaf. Pernah dengar kisah seperti itu zaman dulu? Saya tanya, pernah dengar kisah seperti itu zaman dulu? Saya ngalami. Oh, itu ada yang ngalami, ada yang ngalami lagi Pak. Saya ngalami. Serius? Sudah basi baru. Iya, keluarkan. Saya sampai heran kok bisa. Bahkan tidak sedikit, dengar ya, tidak sedikit. Kalau pengerja praktekan ini khotbahnya lebih bagus dari gembalanya, pasti dipindahkan. Loh, iya tidak, maaf ini dulu. Gembalanya iri, takut, tertata kok saya. Maaf lagi sekali. Maaf, saya harus ngomong apa adanya. Ini kesalahan gereja. Bagaimana mau muridkan? Yang mau maju jadi tekan, dilarang besuk ke anggota yang kaya. Itu dilarang. Pernah ada yang ngalami seperti itu? Ya. Nah, aneh. Kenapa? Nah ini puji Tuhan itu dulu sekali. Dan sekarang itu dulu. Kasihan. Hampir kalau soal gitu nggak pernah sih khotbah, suruh ngepel, nyuci semua. Paling-paling cuma ngajar sekolah minggu. Itu kasihan. Nah sekarang kita mau buktikan 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Ini harusnya terjadi. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Ayo sekarang kita berubah betul-betul. Nah, dari sini kita bisa melihat seorang pemurid hamba Tuhan itu seorang ayah. Baca sama-sama 1, 2, 3. Nah, stop. Tidak sedikit di masa-masa itu, baik gembala maupun ibu gembala, kalau ada pengerjaannya salah, nggak negur langsung, tapi dikhotbahi, dikhotbahkan. Kok bisa? Nah ini ayatnya dilanggar. Betul nggak? Aku tidak pernah mempermalukan kamu. Saudara, ngeri sekali. Maka kita harus berubah mulai. Sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ini luar biasa. Ayat 15.
Ya, ayat 15. Lihat. 1, 2, 3. Sekalipun kamu luar biasa. Sekolah-sekolah teologi sangat sukses, bahkan sangat berhasil mencetak doktor-doktor teologi. Pendidik di dalam kekristenan luar biasa. Gelarnya panjang-panjang. Dan saya tertulis ribuan tahun yang lalu. Banyak pendidik, tapi hampir nggak ada ayah, nggak ada bapak. Lalu Paulus berkata, akulah yang jadi bapakmu karena Injil yang kuberitakan. Nah, apa bedanya om dengan papa? Ngerti pertanyaan? Apa bedanya om dengan papa? Dekat Gini. bapak. Ya, Dekat bapak. Lebih dekat bapak. lebih dekat papa. Ada yang lebih, nggak enak lagi. Dengerin. Saya beri contoh dulu aja supaya bisa nangkep. Ada dokter terkenal di Trenggalek misalnya, terkenal sekali. Satu malam saya habis praktek, salah seorang anak dokter ini masuk ke ruang praktek bapaknya karena belum tutup. Anak ini kelas 3 SMA misalnya. Terus dia ngomong, "Pak, papa ini dokter terkenal di Trenggalek. Pasien papa banyak sekali. Pak, nanti kalau lulus SMA saya mau masuk ke dokter. Saya akan berusaha jadi dokter yang baik, bahkan kalau bisa lebih hebat dari papa." Nah, kok dokter ini diam saja, pura-pura nulis, anak ngomong gak ditanggapi. Ya anaknya keluar. Nah, malam-malam mau tidur, si dokter bilang pada istrinya, "Mah, gawat ini mah. Tadi sebelum aku tutup praktek, anak itu datang ke kantor praktekku, dia bilang dia ingin lulus SMA, ingin sekolah dokter, dan dia ingin lebih hebat dari aku. Gimana ini?" Tanya-tanya, ini om atau bapak? Om. Ya udah itu. Ngerti? Pendeta yang takut disaingi oleh pengerjanya itu om. Nah, itu saja. Maka itu menurut firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus terlalu banyak om di gereja. Hampir gak ada apa. Hebat bukan ayat ini. Ayo hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sekerja, muridkan sebanyak-banyaknya orang. Sederhana kok, pola pikir pemuridan, ini pola pikir. Itu gampang sekali. Apa gampangnya? Selama kita sadar sesadar-sadarnya bahwa suatu hari kita bisa mati. Berarti kita harus berarti kita harus memuridkan. Di samping ini perintah Tuhan Yesus. Izinkan saya mengatakan kalimat yang tidak baik, tapi ini contoh fakta yang sering, mungkin saya berkata sering, yang ada, yang pernah kita temui. Berapa banyak gereja-gereja Pantekosta yang hebat-hebat, gede, luar biasa. Begitu gembalanya meninggal, bubar. Ada tidak? Karena tidak memuridkan. Dan izinkan saya mengatakan kalimat ini juga. Panggilan dari surga dan pelayanan tidak bisa diwariskan. Jawab iya atau tidak? Kenapa sih kok dipaksakan terus itu? Kenapa gereja-gereja itu nggak belajar dari kegagalan sahabat saya? Setelah suami meninggal, istri suruh maju. Nggak lama istri meninggal, anak nggak bisa mantu. Maaf, itu sangat salah. Saya ulangi lagi, panggilan dan pelayanan tidak bisa diwariskan. Ingat ini. Dan ingat kita suatu hari akan mati. Ingat. Maka itu siapkan diri, muridkan sebanyak-banyaknya orang untuk mereka bisa meneruskan panggilan Tuhan kepada orang-orang lain.
Betul tidak saya? Jangan sendiri, jangan, nggak bagus. Tuhan aja cari murid kok. Ini logika saya dulu. Dengan Adam Tuhan gagal nggak? Gagal. Ketemu Nuh, gagal lagi. Nimrod. Ketemu Abraham, ketemu Yakub, Israel, gagal lagi. 12 suku, hanya satu suku yang berpihak pada Tuhan. Masih ingat Keluaran 32? Gagal. Terus muncul Yusuf, Daud, Musa, wow, banyak lagi. Nah, saya tuh pernah mikir gini, apa kok nggak bosan-bosan sih, kok nggak tobat-tobat pakai orang terus dan gagal terus. Selesai perjanjian lama, dia sendiri akhirnya turun jadi kita. Betul tidak? Namanya Yesus. Nah, ini logika saya. Saya pikir setelah Yesus datang, Tuhan jadi manusia sendiri. Ya udah, dia nggak akan cari orang lagi. Cari lagi. Lukas 6. Doa semalam-malaman. Dia pilih 12 orang. Coba bayang, ini doa semalam-malaman. Harusnya bisa salah pilih tidak? Ternyata satu kepleset. Ngerti gak istilah ini? Apakah Yudas? Apakah Tuhan Yesus tahu waktu doa semalam-malaman siapa Yudas? Tahu. Ini dia. Kenapa dipilih? Karena dia masih memberi pengharapan. Jadi kesimpulan dari ayat ini, jangan milih murid yang baik-baik. Awas. Amin. Awas. Kalau murid milih baik-baik semua bertobat. Justru bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa mempercayai kita dapat murid yang bengkok-bengkok nggak karuan. Nggak amin lagi. Amin. Harus. Apa? Kenapa nggak dengar? Yang keras. Enggak repotnya aminnya ke bawah, amin. Oh, aminnya kepesan. Harus jujur itu. Sungguh tanya anak-anak saya, murid saya yang bengkok-bengkok. Aduh, ini bagaimana ini Tuhan? Bagaimana? Ya udah harus terus, nggak bisa tidak. Tuhan yang kasih. Saya nggak pernah milih. Yuk. Anak cok lamar jadi murid dulu. Bing, sorry ya Bing. Enggak, sekarang ini masih ada murid saya di penjara, masih. Tapi mau gimana lagi? Ya tetap harus dimuridkan, nggak bisa tidak. Kan ini, Naldo baru tanya, ingat mau di penjara, di penjara. Iya, sudah berapa tahun? 4 tahun. Kemarin baru dapat kabar dia dapat PB, nanti Desember ini keluar. Aduh, ini anak sudah. Terus mau bagaimana? Jelas ya? Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai sini? Soal pemuridan? Ayo, diskusi. Ini yang punya tempat gak ada, siapanya nggak ya? Gak ada. Pak Yos nggak ada. Mana? Yang sudah datang tapi di mana? Saya pikir kenal masalahnya. Ada. Ya udah. Ada yang mau tanya? Silakan. Ayo, mau difoto tuh sama anak saya. Pak, mau tanya. Iya, monggo. Tadi saya belum maaf ya. Ya. Belum seberapa mengerti tentang penginjilan tadi tentang Maria dan tentang air. Yesus memberitakan tentang air. Terus di tempat saya khususnya itu kan beragama Muslim. Ya. Jadi apa yang harus kami perbuat? Apakah istilahnya kami harus belajar dari bahasa mereka atau bagaimana? Ya, pertanyaan bagus. Oke, siapa namamu? Heri. Heri dari PDI Munjungan. Munjungan. Pakai air. Yesus menginjili air itu pakai air. Yohanes 4. Itu ya. Jadi begini. Siang itu ada perempuan Samaria sedang butuh Injil. Dia haus. Maka itu cari ambil air siang itu. Masih kan nggak? Sudah pernah baca nggak kisah ya? Udah ya. Nah, Yesus nggak bicara tentang agama. Yesus bicara, hei, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Terus dia tanya, aku punya air yang lain. Kalau kamu minum dari air yang kuberikan,
maka kamu gak akan haus lagi. Bahkan ini yang penting, kita banyak lupa, air yang kuberikan kepadamu, setelah kamu minum, air itu berubah jadi mata air sendiri dalam hidupmu. Ayo, siapa yang mau terima gratis, bukan beli, iklan? Inilah satu-satunya sabun mandi di dunia. Sekali pakai tidak perlu mandi lagi sampai mati dan tetap bersih. Kira-kira mau? Oh, jangan ngatus nih pasti. Udah kita cepet. Gak ono masalah sabun begitu ah. Johan, kamu tuh lucu beneran. Oke, ngerti? Nah, orang tertarik enggak? Hah? Ada sabun sekali pakai enggak perlu mandi lagi? Ngerti enggak ilustrasi itu? Nah, lihat ya. Kenapa jam berapa perempuan tuh ngambil air? Tengah hari jam 12. Nah, itu enggak mungkin karena panas. Saya enggak tahu zaman dulu ya, di Trenggalek saya pernah hidup waktu masih kecil di desa Kabupaten Lamongan di Jawa Timur. Nah, ayah kami punya sumur besar. Saya tuh ingat sumur itu begitu besar sampai kira-kira 20 orang bisa jejer sekaligus ambil air. Padahal jarak rumah kami dengan Bengawan Solo itu kira-kira cuma 80 meter. Nah, tapi kok daerah rumah-rumah lain kering sumur. Nah, ayah kami itu pagar belakang itu selalu ada pintu yang terbuka kalau pagi dan sore, siang ditutup. Jadi hukumnya orang-orang kalau ambil air itu pagi atau sore, nggak mungkin tengah hari. Nah, kenapa perempuan yang ambil tengah hari? Karena profesinya pelacur. Dari mana kita tahu pelacur? Tuan Yesus berkata, oh jadi kamu pengen air ini ya? Kalau itu panggil suami. Nah, nyambung nggak? Air dan suami apa sambungannya? Nggak ketemu. Betul, ini hikmat yang luar biasa. Aku nggak pernah punya suami. Betul katamu, kamu nggak pernah punya suami, tapi 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu, dan sekarang yang ke-6 pun bukan suamimu. Nah, kalau perempuan koleksinya laki-laki, apa itu gaweannya? Berarti nggak maksudnya. Maka itu dia ambil air siang, takut digunung, apa kata digunung, digosip supaya nggak ada orang. Nah, ini luar biasa. Jadi perempuan ini mau nggak ditawari air mujizat gitu? Sudah minum sekali nggak haus, lalu airnya jadi mata air sendiri. Luar biasa. Nah, itu coba. Kemarin yang saya cerita, saya bisa nginjili tukang masak di rumah makan di Nganjuk Kota Angin, karena Roh Kudus bicara kepada saya, anak itu nggak punya bapak. Berarti ya, ini yang kita harus tahu. Jadi minta hikmat. Apa itu? Maaf, ini hari contohnya, hari kamu angkat tangan. Ini Muslim, tapi sudah percaya Tuhan Yesus. Nanti akan kami baptis bulan ini sosial. Nah, saya bersama Pak Pendeta Edo dari Nabire, kami ketemu dia tanggal 26 Juni tahun 2018 di sebuah desa namanya Lahan 2, nggak tahu kenapa Lahan 2, Kecamatan Sungai Nyawa. Namanya keren bukan? Nggak cari nama lain gitu. Kecamatan Sungai Nyamuk, Kabupaten Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Itu kalau naik mobil dari airport Banjarmasin 9 jam lebih sampai ke kampung. Hari itu kami lagi ada pelayanan, dia datang duduk nomor 2 dari belakang. Ada ratusan orang karena acara pesta nikah 50 tahun pernikahan. Roh Kudus bilang, anak ini pengen kuliah. Nah, sambil saya ngajar, saya diskusi, kenapa dia pengen kuliah? Karena nggak punya orang tua. Oh ya udah, saya langsung nangkap suara itu. Tunggu nanti selesai. Dengar cerita, itu selesai makan. Terus saya tanya, dia kaget kok saya tahu. Jadi sejak dia masih kecil, ayah ibunya cerai. Dan dia ikut orang, keluarganya pindah-pindah. Ya udah, sekarang dia kuliah di Jogja. Saya biayai. Karena itu Tuhan suruh. Akhirnya dia lihat hidupnya, masa depannya tertolong. Nah itu Injil.
Ini jelas ya, pakai contoh apa saja. Salah satu contoh lagi, kalau saudara lihat yang sudah kenal saya contoh, saya ini sudah sekian tahun melayani. Tahun ini 2019 saya akan mensyukuri 47 tahun saya jadi pendeta. Lama nggak? Lama. Apalagi maaf saya cuma cerita kelas saya, ya. Tapi sampai hari ini, saya itu nggak pengen beli mobil untuk diri saya. Jadi saya nggak punya mobil. Saya selalu senang naik angkot, taksi, kemana-mana sampai hari ini. Kenapa? Supaya saya bisa menyatakan Injil kepada sopir taksi, sopir angkot, penumpang di angkot. Saya sering bayarin mereka, saya sering ngajak ngomong. Itu yang saya kerjakan demi Injil, supaya hati Tuhan tidak merana tadi. Sebenarnya itu harus kita kerjakan. Jadi itu artinya ya, supaya kita menjadi contoh, langsung datang ke mereka. Ingat loh, kesalahan gereja paling fatal, Tuhan menyuruh kita pergi, bukan? Tapi lihat yang ditulis gereja, hadirilah, datanglah, akan kebalik. Loh betul, disuruhnya pergi, kok nyuruh mereka yang datang, kita ketemu. Betul, sudah salah sama sekali. Mau berubah nggak mulai hari ini? Hari kedua apa saya lupa tadi? Yang kedua? Yang kedua yang masih apa? Iya, ganggu apa tadi itu? Saya tanyakan itu dalam arti nama Yesus itu. Oh iya, terima kasih, betul. Yaitu, jadi kan setuju nggak kalau kita langsung nama Yesus pasti ditolak? Ya. Pasti, kita nggak usah ragu. Bukan nama itu salah, tidak. Tapi nama itu sudah terlanjur dicap Kristen. Contoh, kamu Kristen, ada orang Islam datang, dakwa kamu mau nggak? Ya sudah. Betul toh? Nggak bisa. Atau orang Hindu datang, ngapain kamu ngajar aku Hindu? Nah, maka itu sesuai kebutuhan. Ya, pertama kali saya belajar penginjilan itu tahun 70 dengan tim TEL dari Surabaya. Pak Lawrence Pantau yang ngajar saya. Masih hidup orangnya di Tomohon. Nah itu saya diajari ilustrasi jembatan, masih ingat ya? Dan 4 hukum rohani. Ada yang pernah ikut nggak itu? LPMI dulunya. Nah akhirnya kami dibagi tugas, ada kebun binatang, ada ke Pantai Kenjeran, ada yang ke daerah-daerah. Saya dapatnya ke rumah sakit. Rumah sakit ada di sana. Kami 4 orang, anak-anak muda. Datang, kira-kira cari mana ya, pasien mana? Ada bapak-bapak lagi sakit. Nah, terus kami langsung pakai. Ini Pak, ilustrasi jembatan, kita ini berdosa begini. Nah bapak ini polos, lugu gitu loh. Nah, bapak ini butuh sembuh, nggak butuh jembatan. Saya pakai. Nah itu salah. Loh betul nggak? Lah orang sakit kasih jembatan itu apa? Nggak jajannya begitu. Nah sejak itu saya berubah. Kok itu gimana ya caranya untuk membagikan itu? Waktu itu di rumah sakit Darmo masih ada suster dari Ambon perawat, suster Antok Tamayala, dia suami. Nah akhirnya saya punya ide. Ya saya ke rumah sakit Dr. Stomo, dulu Karangmenjangan namanya. Zaman itu tahun 70-an belum ada air kemasan, betul tidak? Apa yang saya buat? Saya bawa air rebus dari rumah. Saya masukin botol-botol. Ya, zaman itu botol paling terkenal itu botolnya sirup Orson. Ingatnya, sing guyu pasti keluaran tahun 50-an. Sing keluaran 70-an. Belum ngerti. Jadi berat saya bawa. Karena nggak ada botol plastik zaman itu. Nah, terus saya ini gini tanya pada bagian apa kantor perawat. Nggak tahu kok bisa dapat ide. Sus, pasien di kamar berapa, ranjang nomor berapa yang nggak pernah dikunjungi keluarganya. Itu saya bisa dapat ide. Saya sampai ngerti nggak? Saya juga mikir kok bisa. Saya mikir seperti itu. Ternyata pasien-pasien di rumah sakit yang nggak pernah dikunjungi keluarganya itu ngerepoti perawat. Dikit-dikit tet gitu. Loh betul nggak? Minta ini, minta itu.
Nah itu yang Tuhan kasih hikmat. Jadi saya datang bawa air minum, bawa roti seadanya, buah. Waktu itu masih susah. Wah, saudara, saya di rumah sakit Karangmenjangan, apa itu William Booth di Darmo, saya dikenal. Dan anak kecil Cina itu ngapain? Saya masih remaja, saya tahun 70-an. Saya ngomong seadanya, orang-orang senang, karena gak ada yang ngurus. Nah, jadi Yesus penting, tapi nggak harus nama itu nanti. Yang penting hatinya terbuka dulu. Jelas ya? Ada yang lain? Soal pemuridan? Ada? Ayo, sebelum kita pulang, supaya kita pulang bisa praktek. Siap jadi papa mama yang benar? Anak-anak itu untuk murid-murid yang Tuhan percayakan pada kita? Betul? Ada? Satu lagi saya beri kesempatan. Nah, Pak jaga ya. Nah, ternyata ini penginjilan, salah satu penginjilan saya itu suka nyekolahkan orang. Nah, suatu hari ya ada jemaatnya, Bu Eni itu jemaatnya. Nah, saya nggak tahu kalau anak ini masih muslim, karena buat saya menolong orang, menyatakan Yesus nggak penting agamanya, Pak, pokoknya orang. Apalagi dibilang dia ini mau jadi bidan dan mau ke Papua. Wih, mendingan mau ke Papua, saya biayai. Nah, selama kuliah anak ini saya nggak pernah ketemu, tapi tetap saya bayar. Akhirnya lulus, urusan semua beres seperti janjinya, dia ke Papua. Jadi sampailah di Nabiri. Pas saya sampai, saya tidak ada. Nah, saya masih di luar. Tahu-tahu yang di rumah itu telepon. Tahu nggak bahwa anak ini muslim? Ah, masa? Lo kenapa? Ini baru selesai sholat. Lo, saya tidak tahu memang. Nah, terus saya telepon Bu Eni. Iya, memang dia muslim. Ya sudah, mau diapain lagi? Saya masih ingat, hampir 3 bulan. Kami nggak ngajak ke gereja, nggak pernah ngomong soal agama, tidak. Tapi dia lihat hidup kami. Akhirnya dia ambil putusan mau dibaptis. Luar biasa, nggak ngomong Injil, nggak ngomong Yesus. Lihat. Nah, keluarganya senang sekali. Tiba waktunya dia menikah, dapat muslim juga, tapi luar biasa, dia bisa mempengaruhi calon suaminya. Akhirnya dibaptis juga ini calon suami. Nah, pas menikah ibunya datang pertama kali dari Tulungagung. Yang kami kaget, ibunya mungkin nggak percaya betul, jilbab masa lalu masih dibawa. Saya pikir ngapain dibawa? Ngerti nggak maksud ibu ini? Dia masih ragu-ragu karena anak dulu kayak apa. Nah, itu contoh. Nah, bisa ngomong Yesus. Ini kesaksian yang luar biasa. Nah, Pak Seka nanti bisa cerita. Oke. Ini ada tanya ini. Mau tanya bagaimana menghadapi suami yang selalu menegur istri yang pas salah di depan anak-anak. Istri jadi kesel, harga diri hancur, dan oke, tanpa nama. Wes. Aku jadi nilai lagi. Ini cerita lain lagi ya. Tolong ya suami istri saling menghargai. Amin. Ingat, sehebat-hebatnya suami, ingat, tanpa istri kowe mung ndas wae. Ngerti? Ingat suami-suami, sehebat apa dirimu, kalau kamu merasa bisa hidup tanpa istri, kamu cuma kepala saja. Itu istilah orang Jawa, gelundung. Harus jadi suami hargai istri. Tapi begitu pula istri, coba tempatkan diri, posisikan di tempat yang benar. Ya, jadi tanya soal pemuridan aja. Ada lagi pemuridan? Itu pemuridan. Ya itu berarti muridnya gagal ya. Muridnya belum bisa dikuasai. Berubah. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, satu ayat ini lalu kita
berdoa supaya kita makin dikuatkan, diteguhkan. Siap? 1 Tesalonika 4 ayat 7. Seorang pemurid harus hidup seperti ini. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Ayo kita baca sama-sama. 1, sudah? 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1, 2, 3. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Jadi siapapun yang Tuhan kirim jadi murid kita, kita tetap jadi teladan buat mereka. Amin. Jadi contoh dalam segala hal, apalagi dalam kekudusan. Maka murid-murid kita akan jadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, ini seragi sopi. Pak Franky nggak ada. Oh ada. Sama Pak suruh berdoa. Mana Pak Josnya ini loh? Ada Pak Jos. Nggak ada. Pak Jos nggak ada. Mana?